Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari dengan NIM B1B1230057, mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan, dosen pengampu Ibu Suci Rahmadani, SIP MIP, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang wilayah perbatasan Belu, yaitu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Kabupaten Belu adalah salah satu wilayah yang berada di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dan sering disebut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan selatan. Ibu kotanya berada di Atambua, yaitu sebuah kota kecil yang jadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah perbatasan. Secara geografis, Belu punya kondisi alam yang cukup menantang. Sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dan dataran kering dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Karena itu, masyarakat di sana banyak bergantung pada pertanian, lahan kering dan peternakan seperti sapi dan kambing. Tanahnya memang tidak terlalu subur, tapi warga Belu terkenal gigih mengelolanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dari sisi alam, posisi Belu juga sangat strategis karena menjadi salah satu titik perlintasan antara Indonesia dan Timur Leste. Di wilayah ini terdapat pos lintas batas negara atau PLBN yang bernama yaitu Motain, yang jadi salah satu jalur resmi keluar masuk orang dan barang antar negara. Aktivitas di PLBN ini cukup ramai, baik untuk perdagangan maupun urusan sosial, karena di sini banyak warga Belu yang masih mempunyai hubungan keluarga di seberang batas. Namun kalau kita lihat lebih dekat, wilayah perbatasan Belu ini masih menghadapi berbagai keterbatasan atau berbagai masalah, seperti akses jalan di beberapa desa belum sepenuhnya bagus. Sebagian masih berupa jalan tanah yang sulit dilewati kalau musim hujan. Listrik dan air bersih juga belum menjangkau semua rumah, terutama di daerah yang jauh dari perkotaan. Kota Atambua. Begitu juga dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang kadang masih terbatas. Dari segi sosial budaya, masyarakat Belu juga hidup berdampingan dengan berbagai suku dan adat lokal, terutama yaitu suku Tetun dan Buna. Bahasa daerah dan tradisi masih sangat dijaga, mulai dari upacara adat sampai pola gotong royong yang masih kuat. Meskipun tinggal di daerah perbatasan, semangat nasionalisme masyarakatnya cukup tinggi. Potensi alam Belu juga sebenarnya besar. Daerah ini punya pemandangan perbukitan yang indah dan beberapa pantai yang cocok untuk dikembangkan untuk wisata. Selain itu, wilayah ini juga punya potensi untuk pengembangan pertanian dan peternakan kalau infrastruktur dan dukungan pemerintah lebih ditingkatkan. Jadi, berbicara tentang wilayah perbatasan Belu, ini bukan hanya soal batas antara dua negara, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat yang berada di garda terdepan Indonesia. Di sanalah semangat menjaga keutuhan negara dan kearifan lokal berjalan berdampingan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai wilayah perbatasan Belu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.